Welcome to my vlog. Kembali lagi di TKI Vlog. Oke. Jadi pada kesempatan video kali ini aku mau nge-review teman-teman. Mau nge-review tempat tinggalku di Korea Selatan selama ini ya. Mungkin di luar sana banyak yang penasaran. TKI Korea Selatan itu tempat tinggalnya itu seperti apa dan dapat fasilitas apa aja dan gratis apa enggak ya. Nah, pada kesempatan video kali ini aku mau nge-review ya. Sebenarnya sih TKI Korea Selatan itu dapat tempat tinggal itu berbeda-beda teman-teman. Itu tergantung kebijakan pabrik sendiri ya. Mungkin ada pabrik yang memfasilitasi pekerjanya itu dari segi kontainer teman-teman. Ada juga asrama seperti ini teman-teman, Kisuksa ya. Ada juga yang one room ataupun apate ya. Apate itu kayak apartemen gitu. Nah kebetulan aku tuh dapat fasilitas dari pabrikku sendiri itu asrama seperti ini teman-teman. Nah jadi penampakannya itu seperti ini. Di belakang ya, ini agak panjang gitu bentuknya. Dan di sebelah sana itu pintu yang itu tuh itu siktang buat orang Korea. Dan kayaknya digembok berhubung libur, jadi nggak bisa masuk. Nah jadi aku mau masuk ke dalam aja ya, review ntar mungkin satu-satu. Dan dapurnya itu situ teman-teman, nih dapurnya situ. Itu dapurnya itu dari kontainer bekas kamar. Dulu aku juga sempat di kontainer itu selama 1 tahun. Ini termasuknya baru juga. Dan ini yang ngehuni ini untuk saat ini itu cuma 5 orang dan itu orang Indonesia semua. Itu temanku orang Indonesia semua 5 orang. Sebenarnya 6 orang, satunya Uzbekistan, cuman Uzbekistan sendiri itu lagi re-entry dan sampai saat ini belum bisa balik lagi ke Korea karena ya masih pandemi teman-teman, masih ditutup akses buat ke sininya. Nah, jadi mungkin kita langsung OTW aja ke sana ya, kita masuk ruangan satu persatu. Mungkin kalau melihat hal-hal yang nggak wajar atau nggak menurut teman-teman itu aneh ya, mungkin mohon dimaklumi ya. Karena ini tempat laki-laki, jadi kalau misalnya berantakan mohon dipahami. Nah ini jadi ini dapurku teman-teman. Ini dapurku dan kita juga punya sepeda. Ini sepeda bukan fasilitas. Ini sepeda itu kita beli sendiri lewat online. Jadi kalau misalnya kita mau ke GS ataupun mau ke Mate itu biar gampang teman-teman, karena di sini GS-nya minimarket itu agak jauh, jadi kita harus pakai sepeda seperti ini. Dan di sini juga kita punya kucing banyak teman-teman. Kucing banyak, ini gemuk-gemuk banget. Ini berhubung musim dingin jadi bulunya agak ngembang-ngembang itu, gemuk. Ini kucing. Nah oke, jadi ini dapurku ya, dapurku dari kontainer. Ini bekas kamar dulunya, kamar orang Indonesia, dan sekarang dijadiin sama dapur. Kita masuk. Nah jadi dapurnya sendiri itu keadaannya seperti ini teman-teman ya. Ini dapur cowok ya, jadi dapur cowok ini ya seperti ini, agak berantakan ya, mohon dimaklumi. Ini ada kulkas teman-teman. Ini kulkas, ini kita buat bareng-bareng. Ini kita coba buka ya, isinya apa tuh. Ini paling bumbu-bumbu dapur nih, kayak serai, chicken nih buat makan. Kalau kita lauk dari pabrik itu nggak cocok, kita goreng chicken biasanya tuh. Banyak yang nyediain chicken. Ini daging ayam, paling daging kambing. Nah kita lihat bumbu-bumbu ini bumbu ya, nggak jauh beda sih sama yang di rumah tuh, isinya bumbu-bumbu. Ini ada apa? Kare teman-teman, nih kare. Ini enak nih, kare Korea. Nah kita mau masuk ke tempat makannya teman-teman. Jadi dapurnya itu sebelah sini. Ini nggak luas banget sih ini, cuman ya cukup alhamdulillah buat kita masak barengan. Kita masuk ke masuk ke tempat
meja makan teman-teman. Ini meja makannya seperti ini ya, luasnya seperti ini. Itu dulu bekas apa, tempat tidur orang Indonesia. Di sini kontainer, ini tidurnya di sebelah sini, ini dijadiin dapur. Dan di sini kita masaknya itu sendiri-sendiri teman-teman, karena apa, setiap orang kan kesukaan masakan itu kan beda-beda ya. Jadi kalau misalnya si A sukanya pedas, si B sukanya nggak pedas, dan si A sukanya masakan ini dan si B sukanya masakan itu. Jadi kita kan kalau misalnya masaknya itu barengan, bingung teman-teman, mau mana dulu yang diduluin gitu, keinginannya gitu kan. Dulu kita sempat masak barengan gitu, cuman nggak bertahan lama, cuman kita sekarang masaknya sendiri-sendiri teman-teman. Jadi lebih enak juga sih. Jadi kita bisa sesuka hati masak keinginan kita. Dan ini beras teman-teman, ini beras fasilitas dari pabrik 20 kg. Ntar kalau misalnya habis kita bisa minta lagi sama pabrik ya. Jadi seperti ini ada wan bunggi ya, AC. Berhubung sekarang musim dingin jadi AC-nya nggak dinyalain. Meja makannya kotor teman-teman, belum dilap. Seperti ini ya. Nah oke, jadi kita udah dari dapur tadi ya. Nah, keadaannya dapurnya seperti itu ya. Itu dapur cowok jadi berantakan banget. Nah kita mau ke dalam asramanya ya. Asramanya seperti apa? Ini aku udah di depan pintu. Jadi di depan pintu sendiri itu udah tertera jadwal dimana kita itu menjalankan piket setiap harinya ya. Satu minggunya itu dijatah 1 orang. Berhubung di sini orangnya 5 dan aku ini aku hari Selasa teman-teman, nanang hari Selasa. Ini ada biasa CCTV sama tulisan peringatan. Dan ini kucingnya masuk. Ini sepatu kerja, sepatu main tuh seperti ini keadaannya. Kenapa kebanyakan di Korea itu dibikin ruangan seperti ini ya? Karena ini ya selain dari buat tempat sepatunya sendiri, ini kan pintunya 2 ya, ada ini, ada yang depan ini biar kalau misalnya musim dingin itu nggak dingin banget teman-teman. Kalau di sini musim dingin ini dingin banget. Nah ini sepatu kerjaku teman-teman. Ini penyelamat kakiku ya. Kita langsung masuk aja ke dalam asramanya seperti apa teman-teman. Nah jadi kita di dalam asrama ini di lorong tengah ya. Jadi lorong tengah ini biasa kita buat makan sore ya. Kalau misalnya di dapur kan masih dingin, sekarang berhubung musimnya musim dingin, jadi kita biasa makan di sini. Dan kalau misalnya istirahat itu rebahan di sini teman-teman, istirahatkan setengah jam. Ada waktu setengah jam buat rebahan, dan setengah jamnya lagi itu biasanya buat kita makan dan ngobrol ya. Dan setengah jamnya buat rebahan. Berarti istirahatnya totalnya itu 1 jam teman-teman. Nah jadi lorong tengah seperti ini. Dan ini kotak, ini biasa kalau misalnya kita dapat makan sore, ini ditaruhnya kotak seperti ini teman-teman, dipisahin sama orang Korea. Tuh ada apa tuh, odeng dapat odeng tuh, nggak dimakan nih berhubung hari Minggu, jadi masak sendiri pada nggak dimakan tuh odeng. Nah di sini ada nanak nasi. Tadi aku habis bikin nasi ya. Ini ada microwave ini dulu punya orang Uzbek, terus dikasih sama kita. Ini fasilitas teman-teman, fasilitas. Kita mau masuk ke ruangan ini ya. Ini ruangannya kan ada 5 kamarnya. Kamar 1, kamar 2 itu sebelah sana, 3, 4, dan ini 5. Ini aku mau masuk ini kamar temanku. Biasa aku nongkrong di dalam sini ya, kalau misalnya
malam atau hari libur. Hampir setiap malam sih aku nongkrong di kamar ini. Nah guys, jadi kamarnya seperti ini teman-teman. Kamarnya ini buat 2 orang kamarnya ya. Dan ini ya ini televisi. Ini TV-nya ini kita beli sendiri urunan teman-teman. Sama PS, ini ada PS4. Cuman PS-nya lagi rusak. Ini sebenarnya masih baru, cuman kita mungkin jarang dipakai jadi malah rusak teman-teman. Ini TV kita urunan itu sama PS dulu berapa ya kalau nggak salah. Murah sih dulu, per orangnya berapa 80.000 berapa ya, 6 orang teman-teman. Ini ada salon. Ini salon temanku beli ya. Ini dia sukanya dengerin musik jadi kita beli salon. Dan ini kalau lemarinya ini fasilitas dikasih sama orang Korea. Ini juga ada dispenser ya. Ini juga dikasih sama pabrik ya, fasilitas juga. Lemari juga sini fasilitas teman-teman. Nah kita udah masuk ke kamar pertama ya. Ini kamar temanku tadi ya. Biasa aku setiap malam itu nongkrong di situ karena di situ rame ya. Jadi aku nongkrong di situ. Ini kita mau masuk ke kamar yang kedua nih. Kamar ini kamarku sama temanku. Aku berdua sama temanku, kita masuk aja. Nah jadi ini kamarku teman-teman ya, berantakan ya. Ini kamar cowok seperti ini ya. Dan ini tempat ngeditku teman-teman. Biasa aku kalau misalnya ngedit vlog video itu di sini. Ini kursi ini aku beli sendiri. Meja aku dikasih. Biasa aku ngeditnya di sini. Nggak lupa juga ada Al-Quran di sampingku biar selalu ingat dan nggak lupa sama yang maha kuasa ya. Dan ini ada ya, ini mengganggu pemandangan ya. Ini sebenarnya sini ini rahasia ya, nggak boleh di keliatin karena nggak apa-apa. Ini udah nggak jadi rahasia umum lagi. Ini kebiasaan yang buruk ya. Sebenarnya ini ditaruh lemari, cuman ini berhubung baju kerja jadi aku setiap hari kan bajunya pasti dipakai ini. Jadi aku tak taruh sini biar nggak ribet buka-buka lemari itu. Jadi biasa aku tidur di sini teman-teman, di sini. Dan ini tempat tidur temanku orang Solo, Rian ya. Dan dibatasin disekat biar nggak ngintip kita lagi ngapain gitu. Nggak sih, ini kebetulan lemarinya itu bingung ditaruh mana jadi aku taruh sini aja. Ini ada lemari ya, lemari putih. Ini aku lemari beli sendiri teman-teman di Kupang. Sebenarnya sih aku dapat lemari ya, fasilitas lemari baju ya, mau dikasih sebenarnya. Cuman berhubung aku cepet-cepet nggak bilang-bilang sama orang Korea, aku beli duluan di online. Sebenarnya orang Korea juga ngomel ya waktu aku beli ini. Kenapa nggak bilang dulu kalau mau beli lemari padahal mau dikasih gitu kan. Nah jadi aku beli ini lemari. Ini buat berdua aku sama Rian ya. Nah kita mau coba buka apa ya? Buka ya dia. Nih sekilas aja lah ya. Nah ini baju kerjanya Rian. Ini batik kebalik. Batik, ini batik lagi, ini dari Indonesia. Kebanyakan sih aku baju-bajunya dari Indonesia. Ini jaket musim dinginku. Nih, cuman punya satu teman-teman. Ya, begini ya. Ini ya, dan di sebelah sini itu ada aku terkasih buat tempat naruh piring teman-teman. Piring sama jajanan aku sama Rian ditaruh sini ya. Biar apa? Biar nggak ribet ke dapur itu kan dingin. Jadi aku tak taruh sini, jadiin satu ya. Ini tempat sampah.
ada kaca ini dikasih ya. Jadi seperti itu ya sekilas kamarku yang gak berantakan ya. Ini nggak apa-apa ya, yang penting kitanya merasa nyaman. Nah, kita udah di ruang tengah lagi teman-teman. Ini kita mau ke apa, itu ada kamar mandi, situ ada toilet, dan di sebelah sananya ntar ada tempat kita buat nyuci barang-barang teman-teman. Ini sebenarnya kamar tengah ini punya orang Uzbek, berhubung dia belum kesini, jadi sama kita itu dibolehin juga sama Sajang itu buat jemur baju teman-teman. Berhubung untuk saat ini tuh musim dingin, jadi kalau misalnya jemur di luar itu nggak mungkin kering ya. Jadi kita jemurnya di dalam kamar sama pemanas ya. Dan ini ada tombol pengaturan buat pemanas lantai, pemanas air, itu kita ngaturnya di sini ya. Biasa kalau di Korea itu wajib ada ini, kalau enggak ya kita kedinginan. Kalau musim dingin. Kita udah masuk ke 2 kamar tadi, kita mau masuk ke kamar mandi ya. Kira-kira seperti apa sih kamar mandinya? Nah, jadi kamar mandinya seperti ini teman-teman. Ini showernya ada 1, 2, 3, 4 teman-teman ya. Kamar mandinya ini dibikin agak luas ya. Kenapa? Soalnya itu kalau di Korea itu biasa kalau mandi itu budayanya itu bareng-bareng. Jadi kita teranjang bulat nggak peduli, itu kita mandi bareng-bareng, laki sama laki ya. Kalau kita nggak biasa ya malu ya kalau nggak pakai sempak atau celana ya. Jadi ya, seperti ini kamar mandinya dibikin luas karena biasa di sini ya itu mandi bareng ya. Dan biasa biar nggak ngantri, ini punya teman-teman tuh belakang. Dan ini punya orang Korea. Nah, ini orang Korea juga mandi di sini ya, 2 orang. Ini ada kaca, showernya 2, 3, 4. Nah, kita mau masuk ke tempat toilet. Nah, toilet ini toiletnya ada 2 teman-teman, sini sama sini ya. Ini ada buat jemuran, ada showernya 1, dan ada wastafel ya, ini 1, dan ada kayak apa nih, akrilik buat naruh sampo sama sabun ya. Yang ketinggalan ada kaca juga ya, kaca biar kita bisa ngaca. Udah ganteng ya, cuman nggak tahu nih rambutnya agak bucik. Dan ini toiletnya teman-teman, nih kita buka 1, 2 biar kita nggak ngantri. Kalau pagi dibikin 2. Ini ukurannya 2 kali lipatnya dari kamar mandi tadi ya. Kalau kamar mandinya itu setengahnya, dan ini toiletnya dibikin 2 kali lipatnya. Ya, di sini toiletnya toilet duduk teman-teman. Cuman walaupun toilet duduk kayak gini, kita kebiasaan itu jongkok teman-teman. Ya nggak apa-apa. Dan biasa kan kalau misalnya di Korea itu kan kalau bersihin itu kan pakai tisu ya, nggak pakai air ya. Dan yang bikin aku betah di sini, kenapa di toilet ini aku betah, kenapa itu di sini tuh disediain air teman-teman. Ada showernya sendiri buat ngebersihin, jadi nggak pakai tisu. Jadi itu Sajangku tuh tahu kalau misalnya kita tuh kalau misalnya berak itu bersihnya mah nggak pakai tisu, pakainya air, jadi kita dibikinin sendiri. Nah ini teman-teman yang bikin aku betah berak di toilet ini, ada ininya. Ada airnya, nggak pakai tisu, cuman disediain juga tisu teman-teman tuh, disediain juga tisu. Kenapa? Sajangku juga di sini kalau misalnya ikut
ke toilet di sini teman. Kita langsung ke ruangan berikutnya ya, ke mesin cuci, tempat mesin cuci. Nah, kita mau ke ruangan mesin cuci sama tempat mencuci piring teman-teman. Nih, ini jadi ada mesin cuci, tuh ada tempat mencuci piring. Ya, jadi di sini ya kita biasa mencuci pakaian sama mencuci piring-piring tuh di sini. Ya seperti ini ya, kita dapat mesin cuci satu, wastafel satu. Ini sebenarnya wastafelnya ada 2 tadi, satu-satunya di luar. Cuman kan nih, ini selang itu buat wastafel luar. Ini airnya air dingin, dan berhubung sekarang musim dingin, jadi kan air yang di dalam selang ini kan jadi es ya, jadi beku, jadi kita gulung dan nggak dipakai yang di luar. Kita sementara ini pakainya yang di dalam ini ya. Dan ini mesin cucinya ya, programnya program Korea semua. Ini ada yang nyuci, yang dia ambil ya. Jadi seperti itu ya gambarannya. Ini mesin cuci juga dikasih sama pabrik, ya nggak dikasih, maksudnya difasilitasi buat kita pakai bareng-bareng, jadi nggak beli sendiri. Kalau deterjen ya kita beli sendiri teman-teman. Nah, biasa kita deterjen itu beli sendiri itu barengan sama yang lain, urunan beli di online. Kita kalau barang-barang yang berat itu belinya di online, kayak deterjen gitu, kita belinya di online. Biar apa? Biar nggak ngotong-ngotong itu jauh. Kalau misalnya beli di mate di luar pas kita waktu belanja itu kan berat ya, kita gotong-gotongnya kan sampai 20 kilo 40 kilo itu kan berat. Jadi kita belinya di online biar langsung nyampe ke asramanya langsung gitu. Makasih teman-teman yang udah nonton sampai selesai video kali ini ya. Mudah-mudahan teman-teman itu dilancarkan segala urusannya di luar sana ya. Dan teman-teman yang mau ke sini ya, yang mau ke Korea, mudah-mudahan dicepatkan berangkatnya, dicepatkan bisa bekerja di Korea, dan dilancarkan semua urusannya ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan share ya video ini ke semua sosial media teman-teman ya. Mungkin video ini bermanfaat buat teman-teman yang lain, jadi jangan lupa untuk share ya. Makasih. Annyeonghi keseyo.